Al-Quran diturunkan Allah dalam bentuk lisan, bukan tertulis, karena Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis, maka Rasul hanya mendengarkan secara seksama. Wahyu yang diturunkan lewat malaikat Jibril, lalu beliau hafal dan menyampaikan kembali wahyu Allah kepada para sahabatnya saat sholat, mengajar dan menyemangati para sahabat untuk mempelajari dan menghafalkannya. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, saat perang Yamamah atau perang melawan nabi palsu Musailamah al-Kazzab, di mana banyak para penghafal Al-Quran wafat, Umar bin Khattab khawatir jika para penghafal banyak yang wafat, maka Al-Quran tidak bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya. Maka ia mengajukan usul penulisan seluruh ayat Al-Quran dalam satu buku, karena pada saat itu tidak ada satu sahabat pun yang mempunyai catatan semua ayat Al-Quran secara lengkap. Lalu ditunjuklah Sa'id bin Sabit sebagai ketua kodifikasi Al-Quran. Sa'id dipilih karena ialah pembaca Al-Quran terbaik, hafal semua ayat Quran yang diminta oleh Rasul untuk menuliskan ayat Quran, dan ialah yang selalu hadir saat Rasul membaca seluruh ayat Al-Quran pada Ramadan terakhir Rasulullah. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, Islam telah menyebar ke berbagai negeri seperti Kufah, Irak, Bizantium, Syria, dan lain-lain. Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah terdiri dari 7 dialek, yaitu dialek suku Quraisy, Usail, Thaqif, Hasawin, Kinanah, Tamin, dan Yemen. Pada saat itu juga banyak orang Arab yang bangga dan merasa superior dengan dialeknya masing-masing, maka hal ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya perpecahan. Terlebih lagi banyak mu'alaf, terutama yang dari luar Arab, yang ketika salah membaca Quran tidak bisa dideteksi kesalahannya. Apakah memang karena salah baca, atau apa karena baca dengan salah satu 7 dialek? Seorang sahabat bernama Hudzaifah bin Al-Yaman ketika ia berada di Irak menyadari masalah ini. Ia khawatir akan terjadi perpecahan dan Al-Quran akan berubah. Lalu ia lapor kepada Khalifah Utsman bin Affan. Lalu Utsman membentuk tim yang juga diketuai oleh Sa'id bin Sabit dengan anggota 4 ahli Quran, lalu menuliskan kembali Al-Quran dari Mashaf yang ditulis pada zaman Abu Bakar, yang saat itu disimpan oleh Hafsah, putri Umar bin Khattab dan juga istri Rasulullah, ke dalam dialek suku Quraisy yang merupakan dialek yang paling bagus. Lalu tim ini menulis 7 salinan Al-Quran yang disebut Mashaf Utsman yang disebarkan ke 7 wilayah, yaitu Madinah, ibu kota, Mekah, Syria, Basrah, Kufah, Yemen, Bahrain. Utsman juga mengirim seorang ahli Quran dengan salinan Al-Quran tersebut ke wilayah-wilayah tersebut. Lalu ia memerintahkan untuk membakar semua kopi Al-Quran selain 7 salinan tersebut. Selanjutnya, semua salinan Al-Quran berasal dari 7 salinan Mashaf Utsmani. Kita mungkin bertanya, mengapa Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah dalam 7 dialek? Ternyata dengan 7 dialek ini memudahkan pembacaan dan penghafalan Al-Quran bagi muslim yang berasal dari beberapa suku yang ada pada saat itu, sehingga mereka dapat menghafal porsi besar ayat saat Rasul masih hidup. Karena mayoritas orang Arab saat itu tidak bisa membaca dan menulis, maka Al-Quran dijaga dengan cara penghafalan. Contoh perbedaan dialek adalah dalam kalimat alaihim, kepada mereka. Sebagian suku membacanya alaihumu. Kata siraat atau jalan, sebagian pembacanya siraat, sedangkan yang lain siraat. Pertanyaan lain, kemanakah Mashaf Utsmani sekarang? Mashaf Utsmani untuk Madinah awalnya disimpan di Masjid Nawawi, namun rusak karena terbakar, dan setelah PDI hilang setelah dikirim
dikirim ke Turki. Mashaf untuk Syria awalnya disimpan di masjid di Damaskus. Namun saat terjadi kebakaran, mashaf habis terbakar. Namun sebelum terjadi kebakaran, sempat disalin dan salinannya disimpan di Istanbul, Turki pada saat PDI. Seorang ahli tafsir, Ibnu Katsir, mengaku pernah melihat mashaf Utsmani di Syria sebelum hilang terbakar. Mashaf Utsmani di Kufah pernah disalin di atas kulit rusa dan disimpan di Mesir. Kopi mashaf Utsmani yang lain diyakini berada di Tashkent. Semua tulisan tangan Al-Quran saat ini bisa ditemukan di Library of Congress in Washington, The Chester Beatty Museum di Dublin, Irlandia, dan di London Museum. Sebuah penelitian selama 50 tahun yang dilakukan oleh Institut für Quranforschung Universitas Munich yang mengumpulkan 42.000 salinan Al-Quran, baik yang komplit maupun tidak komplit, menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan antara salinan awal Al-Quran dengan salinan Al-Quran yang kita pegang saat ini, kecuali kesalahan penyalinan yang dengan mudah dapat diketahui. Hanya Mashaf Utsmani ditulis tanpa tanda baca, karena saat itu bahasa Arab belum dikaji tata bahasanya, dan masih banyak yang mengerti bahasa Arab dalam bentuk tulisan yang simpel. Sedangkan Al-Quran yang kita pegang sudah komplit dengan segala tanda baca, titik dan tanda berhenti. Tata bahasa Arab mulai diperkenalkan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali atas perintah Khalifah Ali bin Abi Thalib.